Melanjutkan part yang sebelumnya. Setelah mendapat ceramah dari kakaknya, Yunsu pulang dengan tampang tak karuan, sambil sesekali mengingat momen latihan pernikahan dengan Nian tadi. Ia menemui Nian dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa kakaknya sudah tahu dan memintanya membatalkan pernikahan settingan mereka. Untungnya Pak dosen mengerti dan tidak memaksa Yunsu untuk menikah, tapi Nian butuh waktu untuk mengabarkan kabar buruk tersebut kepada kakeknya. Melihat reaksi Nian tersebut membuat Yunsu semakin merasa bersalah, yang pada akhirnya ia juga ikut-ikutan memikirkan kakek Nian. Ia tak bisa membayangkan betapa kecewanya kakeknya nanti ketika mengetahui kalau cucunya dan Yunsu batal jadi pasangan suami istri. Padahal itu salah satu keinginan kakeknya di tengah vonis dokter yang memvonis hidupnya tak lama lagi. Di tengah keputusannya tersebut, Nian kembali menemui Yunsu, yang Yunsu tebak berniat membicarakan pernikahan keduanya yang batal. Tapi nyatanya Nian kesana hanya mempertanyakan apakah Yunsu sudah makan apa belum. Dan gara-gara pelakuan tersebut, rasa bersalah yang dirasakan Yunsu semakin besar. Ia tak mau mengecewakan dosennya yang super baik hati tersebut. Paginya Nian kembali berniat menemui Yunsu, tapi ternyata Yunsu sudah tak lagi berada di kamarnya. Dan itu membuat Nian panik. Nian mencoba menanyakan kepada kakaknya Yunsu, tapi mendapat respon sinis. Sampai akhirnya Nian menyusul ke rumah kakaknya Yunsu dan kembali menanyakan keberadaan Yunsu. Dan direspon dengan perlakuan yang masih sama. Untungnya Nian masih sabar, sampai akhirnya Nian mengatakan kalau Yunsu menghilang. Barulah kakaknya Yunsu kalang kabut, ia ikutan panik. Yang saat itu juga ia menghubungi teman-temannya, dan sayangnya mereka pun tak tahu keberadaan Yunsu. Sampai akhirnya Nian dan kakaknya Yunsu kembali ke rumah Nian. Dan saat di perjalanan itulah keduanya ribut saling menyalahkan. Nian meminta kakaknya untuk melampiaskan masalah tersebut kepadanya, bukan kepada Yunsu. Tak mau kalah kakaknya Yunsu menuduh kalau yang membuat masalah itu Nian sendiri, katanya. Setibanya di rumah, keduanya mengacak-acak kamar Yunsu untuk mencari petunjuk keberadaannya. Sampai akhirnya Nian menemukan sebuah gambar. Dan gambar tersebut kakaknya Yunsu mengenalnya. Saat itu juga keduanya memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut. Dan benar saja sesampainya di sana, Yunsu terlihat sedang healing sambil memandangi deburan ombak di pantai. Yang akhirnya Nian menemui Yunsu dan menenangkannya kalau Yunsu tak perlu memikirkan kakeknya, apalagi memikirkan kontrak pernikahan keduanya. Ia menjamin kalau apa yang dilakukan Yunsu sudah benar dan Nian tidak menganggap Yunsu melanggar kontrak. Jadi Yunsu tak usah khawatir soal penalti kontrak yang sudah mereka sepakati. Ia juga kembali menenangkan Yunsu soal kakeknya, kalau Nian sendirilah yang bakal menjelaskan semua kepada kakeknya. Yang akhirnya ketiganya berpisah. Yunsu ikut dengan kakaknya. Sesampainya di rumah, kakaknya Yunsu tak henti-hentinya mendengar cerita dari adiknya tentang dosennya Nian yang begitu baik kepada Yunsu. Dan kakaknya menebak kalau Yunsu menyukainya, tapi dibantah Yunsu. Ia juga mengatakan rasa bersalahnya kepada Nian dan kakeknya. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke rencana awal dan menemui Nian, yang tentunya mendapat penentangan dari kakaknya, yang direspon Yunsu pasrah melihat kakaknya acuh kepada Yunsu. Tapi satu hal yang kakaknya ketahui dan sadari, kalau adiknya tersebut benar-benar tulus ingin membantu dosennya membahagiakan kakeknya. Pagi pun tiba, Nian menemui kakeknya untuk menjelaskan semuanya. Tapi saat akan mengatakan berita buruk tersebut, ia dikagetkan dengan kedatangan Yunsu, yang langsung membuat si kakek senang. Yunsu dengan bangga membicarakan tentang pernikahannya. Sampai akhirnya waktu pernikahan keduanya tiba. Yunsu terlihat sangat anggun dengan balutan gaun pengantinnya. Dan saking cantiknya dosennya pun sampai bengong. Tapi ada raut kesedihan di wajahnya. Di hari pernikahannya ia tak ditemani keluarga satu-satunya, yaitu kakaknya, yang ia kecewakan semalam. Dan kesedihannya tersebut berubah menjadi keharuan saat kakaknya yang ia tunggu benar-benar datang. Kakaknya langsung menebar ancaman kepada Nian, yang direspon Nian dengan sebuah janji.
kalau ia bakal memperlakukan Yunsu seperti seorang istri beneran yang ia sayangi. Dan itu cukup untuk membuat kakaknya Yunsu percaya. Restu dari kakaknya Yunsu sudah berhasil didapatkan, yang akhirnya keduanya bisa lebih lega akting dengan gaun pengantin di depan kakeknya. Dan yang anehnya, Yunsu dan Nian terlihat menikmati aktingnya tersebut. Bahkan saking penuh penghayatannya, keduanya sampai kebablasan. Berkat itu membuat seisi tamu undangan iri melihat Yunsu dan Nian yang terlihat serasi. Teman-temannya yang melihat itu tak percaya kalau Yunsu dan Nian hanya nikah settingan. Setelah melihat apa yang dilakukan Yunsu dan Nian di depan mereka tadi, efek dari kebablasan tadi ternyata berimbas pada malam pertama keduanya. Yunsu maupun Nian terlihat sangat canggung. Keduanya bingung harus ngapain saat itu. Dan yang konyolnya, bayangan-bayangan adegan panas tadi terus-menerus mampet di pikiran keduanya. Terlebih lagi bagi Yunsu, ia terus-menerus dihantui. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya kepada televisi yang ia tonton. Dan hasilnya makin parah. Bagaimana tidak, film yang ia tonton pun menampilkan adegan yang sama dengan adegan yang dilakukannya tadi. Yang akhirnya ia memutuskan untuk menikmati pikiran-pikiran kotornya tersebut. Dan akibat terlalu banyak menghayalkan Nian membuat otak Yunsu bermasalah. Setiap Nian menemuinya, Yunsu beranggapan Nian akan melakukan sesuatu pada dirinya, yang membuat Yunsu gelisah sendiri. Padahal Nian hanya meminta Yunsu untuk belajar, itu saja, tidak minta yang lain, apalagi minta itu. Sesuai janji di kontrak pernikahannya, Nian berniat menjadikan istrinya menjadi mahasiswi yang pintar sebelum kontraknya berakhir. Yang akibatnya membuat Yunsu dipaksa memeras otaknya dengan les privat yang dilakukan suaminya tersebut. Tak cukup sampai di situ, Yunsu juga diharuskan membaca tumpukan buku yang dibelikan Nian untuknya. Tapi walaupun begitu, dari sekian banyak pembelajaran yang dilakukannya, tak ada satupun materi yang nyangkut di otak Yunsu. Dan itu gara-gara sering menghayalkan suaminya, dibandingkan mendengarkan penjelasan materi yang dilakukan Nian. Dan yang parahnya bukan sekedar hayalan biasa, melainkan hayalan-hayalan yang luar biasa, yang hanya bisa dilakukan oleh pasangan yang sudah sah. Yang sialnya, ekspresi Manyun sambil senyum-senyum sendiri itu diketahui Nian, yang sedari tadi sedang menjelaskan materi kepada istrinya, walhasil membuat Yunsu malu sendiri. Efek samping sering menghalu tersebut nyatanya merembet sampai kemana-mana. Yunsu jadi sering memperhatikan Nian sambil senyum-senyum sendiri. Contohnya saja saat keduanya sarapan, Yunsu tak henti-hentinya memperhatikan Nian sambil nyengir yang membuat Nian yang dipandang salting. Setelah keduanya menikah, Yunsu dan Nian untuk pertama kalinya berangkat ke kampus bareng, dan keduanya berpisah saat di parkiran. Dan sesuai janjinya kepada kakaknya Yunsu, kalau Nian bakal menjaganya, dan itu Nian buktikan saat dimana Yunsu tidak diperbolehkan teman sekelasnya untuk duduk di depannya. Dan Nian menegur murid songong tersebut. Atas aksi heroik suaminya tersebut membuat Yunsu tersentuh. Ia merasa bangga mendapatkan perlakuan spesial dari Nian, yang akibatnya penyakit menghalu Yunsu kumat. Ia tak bisa berhenti senyum-senyum sendiri memperhatikan Nian. Sekali lagi ia hanya fokus pada kegantengan suaminya, bukan fokus pada penjelasan materi yang dijelaskannya. Perlakuan spesial yang dilakukan Nian berlanjut. Ia meminta Yunsu untuk ikut. Yunsu diajak ke sebuah kantin, dan Nianlah yang membawakan makanan spesial untuk istrinya. Tapi sayangnya makanan yang diberikan Nian tak ada yang disukai Yunsu, yang hanya berisi nasi, bayam, telur, dan lainnya. Di sini kita belajar bahwa bayam itu ternyata baik untuk kecerdasan otak, karena mengandung vitamin A, C1, B1, dan B2. Begitupun dengan telur, baik untuk menguatkan daya ingat. Begitu kira-kira ceramah Nian ketika memaksa istrinya untuk memakan itu semua. Setelahnya Yunsu menemui sahabatnya dengan tujuan curhat kepada sahabatnya tersebut. Yunsu mengaku kalau ia menyukai Nian. Mengingat fakta kalau ia hanya istri settingannya, membuat Yunsu lemes. Di saat yang sama Yunsu sadar diri dan masih waras dengan kondisinya saat ini, yang menurutnya bagaikan bumi dan langit, yang langsung mendapat jitakan dari sahabatnya tersebut. Ia meminta Yunsu untuk mengejarnya, dan ia juga memberikan tips untuk itu. Yunsu diminta untuk memberikan kode-kode cinta kepada Nian. Dan itu Yunsu langsung lakukan.
Ia tiba-tiba saja senyum-senyum sendiri sambil memandangi Nian seperti orang gila. Dengan harapan Nian peka dengan melihat ekspresinya saat itu. Nian malah bertanya tentang betapa seringnya Yunsu menatapnya. Walhasil rencananya gagal, karena Yunsu terlalu malu untuk mengungkapkan perasaannya. Rencana selanjutnya yang dilakukan Yunsu memberikan piyama kapal, dan hasilnya cukup memuaskan. Nian suka dengan piyama pilihan Yunsu. Tapi setelahnya Nian berubah. Itu terjadi saat Nian berada di kampusnya dan melihat pertengkaran teman kerjanya yang mempermasalahkan tentang perceraian. Yang akhirnya Nian menemui temannya itu dan bertanya banyak tentang masalah tersebut. Dan satu masalah yang diceritakan oleh temannya itu yang menceritakan betapa susahnya tentang move on. Nian yang mendengarnya langsung berubah ekspresi. Yang akibatnya setelahnya Nian selalu menghindari Yunsu. Bahkan Nian meminta Yunsu untuk tidak mengumbar status keduanya. Ia juga meminta untuk mengurus urusan masing-masing. Sampai suatu ketika Yunsu bertabrakan dengan teman curhat Nian kemarin. Yang sialnya foto pernikahan Nian dan Yunsu jatuh, dan teman Nian melihatnya. Yang mengagetkan, Nian juga melihat kejadian tersebut, yang akhirnya membuat Nian terlihat marah, tapi ia pendam. Sesampainya di rumah, keduanya terlihat cekcok karena masalah tersebut. Nian kesal karena statusnya terbongkar, sedangkan Yunsu kesal karena statusnya disembunyikan. Sampai akhirnya Yunsu disadarkan Nian kalau Yunsu tak ubahnya hanya kontrakan tanpa AC, yang tak ada menarik-menariknya di mata Nian. Disitulah Yunsu sadar, ia meninggalkan Nian sambil menahan tangis. Setelah mengetahui betapa tidak berharganya perasaan Yunsu, membuat dirinya kembali kabur dari rumahnya, yang tentunya tanpa sepengetahuan tuan rumah. Yunsu menemui sahabatnya sekaligus curhat tentang patah hatinya. Tak lupa ia juga meminta mentraktirnya makan, karena dari pagi ia belum makan sama sekali. Tepat saat keduanya pergi ke sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli cemilan, ia melihat sebuah brosur lowongan kerja sebagai sales. Di brosur itu juga dimuat selain mendapatkan gaji, Yunsu juga bisa mendapatkan penginapan sementara. Tanpa pikir panjang, ia langsung melamar pekerjaan di posisi tersebut. Sedangkan Nian, ia kaget melihat istrinya sudah tak lagi di rumahnya. Tapi setelahnya ia menyadari kalau itu konsekuensi yang telah ia katakan kepada Yunsu kemarin. Yang hanya bisa dilakukan Nian saat itu hanya bisa melihat kamar kosong milik istrinya, seolah ia kangen dengan Yunsu. Setelahnya Nian menemui kakeknya, dan yang pertama kakeknya tanyakan ketika Nian ke sana hanya Yunsu seorang. Di saat Nian berniat berkata jujur, tiba-tiba Yunsu datang. Ia menyapa si kakek dengan riang seolah tak terjadi apa-apa. Setelah pura-pura di hadapan kakeknya, Nian dan Yunsu akhirnya berbicara. Yunsu menenangkan Nian kalau ia tak bakal melanggar kontrak yang sudah mereka sepakati. Ia juga memberitahukan Nian tentang pekerjaannya saat ini. Dan setelah tahu pekerjaan istrinya, Nian dengan sengaja datang ke sana dengan dalih ingin memberikan Yunsu soal tes katanya. Tapi kenyataannya Nian dengan sengaja setelahnya menunggu Yunsu pulang dari pekerjaannya. Bahkan ia repot-repot membuntutinya. Dan keesokan harinya Yunsu bekerja. Ia mendapatkan pelanggan yang super menyebalkan. Untungnya ia ditolong oleh seseorang. Tak lama dari itu Yunsu diperintahkan oleh atasannya untuk pergi mengantarkan minuman yang dipesan ke sebuah perusahaan. Dan perusahaan itu milik seorang pria yang menolong Yunsu tadi, yang bernama Meng. Dan ternyata sesampainya di sana Yunsu malah ditawarkan pekerjaan oleh Meng. Tawaran tersebut juga Yunsu kabarkan kepada Nian, yang saat itu sedang berbincang dengan seseorang. Dan orang itu adalah Meng. Terungkap Nianlah yang meminta tolong kepada Meng untuk memperkerjakan Yunsu. Meng yang melihat temannya bersikap tidak biasa itu sampai terheran-heran. Dan itu dilakukan Nian hanya demi Yunsu. Meng juga memuji Yunsu yang sudah berhasil merubah sahabatnya tersebut.